Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Ketarunaan yang saya hormati, Bapak Ibu rekan-rekan yang GMP Matematika dan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan atau saya akan membagikan pemahaman terkait dengan titik 4 budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya Wiwiyanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Subang. Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk mengajari Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sangat paham apa itu tentang budaya positif. Apalagi di sini kita dibersamai oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Ketarunaan, gitu ya. Saya yakin ini sudah menjadi hal yang biasa di sekolah kita, tapi ini dalam rangka saya berbagi atau kami berbagi apa yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Adapun topik yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi yang saya bagikan tidak dari pertama modul yang kami pelajari di PGP, jadi hanya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan murid itu adalah sebagai tanaman yang kita tanam. Jadi petani itu berfungsi atau tugasnya adalah hanya menuntun tumbuhnya padi atau tanaman tadi. Jadi dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu kehidupan tanaman itu. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah hanya menuntun, bagaimana mengarahkan mereka, karena mereka sejatinya sudah mempunyai bekal dalam diri masing-masing. Jadi tugas kita adalah tadi memelihara supaya mereka tumbuh subur. Disiplin positif tujuannya ini sangat selaras dengan tujuan yang ada di sekolah kita, yaitu penerapannya adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ini sudah sangat sesuai dengan tujuan sekolah kita. Nah, disiplin positif tadi pada muaranya atau pada intinya adalah ingin membentuk para murid kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir yang terbentuk adalah para murid kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana keenam aspek ini sudah mencakup 3 aspek, yaitu spiritual, pengetahuan, dan keterampilannya sudah tercakup. Jadi untuk spiritualnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian keterampilannya berkebinekaan global, gitu ya. Tadi sudah dibahas sama Bapak Wakil Ketarunaan di awal tentang profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Berikutnya adalah teori motivasi. Bapak Ibu, pada dasarnya menurut Diane Dawson itu ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, termasuk perilaku kita. Yang pertama adalah bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita akan introspeksi diri masing-masing, tidak perlu kita sebutkan, tapi motivasi kita ada di mana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah kita termasuk di situ? Semoga tidak. Dan yang ketiga adalah bahwa seseorang itu termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori motivasi ini yang diharapkan tumbuh pada diri peserta didik kita atau pada diri murid-murid kita. Tentu saja sebelum ke murid-murid kita yang menemukan motivasi seperti ini, maka dari kita sendiri dulu. Seperti tadi amanat dari Ibu Waka Kurikulum, bahwa
diharapkan Bapak Ibu gurunya termotivasi dari dirinya sendiri dulu, ya. Jadi bukan ke motivasi yang ke satu gitu ya, ke kelas karena takut dikejar-kejar sama ibu kakak kurikulum. Saya yakin Bapak Ibu guru yang di sini tidak seperti itu. Nah, berikutnya ini kita akan menyambung ke tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini ada cerita pemantiknya. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika. Jadi ini ambil contohnya matematika. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, karena dia tidak menyimak, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Tapi saya kira di kita sudah tidak ada seperti itu. Ini ilustrasi kita ambil dari luar. Oke, dari kasus tadi kita akan coba jawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Pak Reski setuju, Pak? Dengan tindakan Pak Seno saya kurang setuju atau tidak setuju. Kenapa, Pak? Karena di situ Pak Seno tidak mencerminkan sebagai seorang guru dan kurang menanamkan nilai-nilai positif terhadap peserta didik, di mana seharusnya peserta didik tadi diberikan dukungan, dorongan, motivasi melalui teman sebayanya, tapi malah dilakukan seperti ya kurang pembulian lah dan sebagainya. Yang kedua, Pak, bisa dilanjut, Pak. Apakah menurut Bapak tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi terhadap IPA, menurut saya itu bukan hukuman, bukan konsekuensi juga, ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Resmi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menanggapi kalau misalnya ada yang beda dengan Pak Resmi, ada yang mau menyampaikan? Oke. Jadi materi berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 hal berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi perilaku murid-murid kita. Yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Jadi tiba-tiba gurunya memberikan A, gitu ya. Kamu harus begini, terlambat ini. Yang kedua, satu arah. Jadi dari guru saja. Murid tidak diminta pendapatnya harus bagaimana nih. Yang ketiga, bisa melakukan hukuman secara fisik atau verbal. Dan biasanya murid menjadi pendendam secara tidak langsung gitu ya, meskipun tidak saat itu. Apalagi kalau saya temui biasanya yang perempuan itu cenderung baper gitu ya kalau ditegur. Nah, itu bisa jadi karena posisi kita adalah sebagai hukuman atau memberikan hukuman. Kemudian kalau yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya adalah sudah disepakati. Kemudian guru memonitor murid. Jadi kalau selama ini Bapak Lokata menyampaikan kita tidak pernah memberi hukuman, tapi apa yang sudah dilakukan adalah semuanya punya konsekuensi. Jadi anak-anak kita atau murid-murid kita itu sedang menjalankan konsekuensi dari apa yang sudah disepakati. Ya, yang ketiga adalah restitusi. Jadi ini sebenarnya buat saya adalah hal yang baru. Saya juga baru dengar di PGP ini tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diharapkan mencari solusi sendiri untuk masalah mereka. Tapi tentu saja dengan bimbingan dari guru. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau di modul 1.4 budaya positif, hukuman itu termasuk identitas gagal. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Belum, tidak bisa dikatakan gagal. Ya, kita berproses betul. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa kelihatan tidak?
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada anak terlambat ke sekolah disuruh mencatat 100 kali. Ini kayaknya guru zaman baheula gitu ya. Ini termasuk hukuman atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman, betul. Yang kedua, nanti kita cek ya, kita cek di slide berikutnya. Lupa saya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya lanjut. Sorry, ini ada contekan juga. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi katanya yang ketiga ya secara umum. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti kita cek contekannya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, linter buat Ibu. Saya tidak usah diseminasi lagi ini. Yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, kita lihat contekannya. Ini ya Bapak Ibu, yang pertama itu adalah hukuman. Tadi yang agak bingung itu di nomor lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu harus nyambung antara apa yang dilanggar dengan apa yang dilakukannya. Jadi kalau terlambat datang kemudian tindakannya itu adalah lari, maka itu tidak nyambung. Jadi maka itu disebut dengan hukuman. Kalau yang lainnya tadi sudah sepakat ya Bapak Ibu ya? Saya pikir konsekuensi itu adalah sebuah kesepakatan. Ya, tapi nanti kesepakatannya itu dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi Bu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya ketika sudah ikut PGP juga, ketika belum mempelajari modul ini, saya baru saja melakukan hukuman. Ini adalah foto ketika saya melakukan hukuman. Gitu ya. Tapi jadi ketika ikut PGP, ternyata saya melakukan hukuman. Kemudian yang kedua adalah setelah yang tadi hukuman ada penghargaan. Gini Bu, boleh kan Bapak? Ya Bu Mangga. Sebelum belajar, karena memang di dalam setiap kelas itu teman-teman ya pasti ada saja anak yang bermasalah. Nah, ibu mengantuk, mulai ngobrol sendiri. Ada kelas ya. Nah itu ngobrol sendiri, ngantuk pasti ada di setiap kelas. Tidak semua anak yang kita ajar di kelas itu disiplin. Nah, pada saat sebelum pembelajaran untuk mengurangi hal semacam itu, misalnya kami membuat kesepakatan. Nanti yang ngobrol ataupun yang ngantuk dan tidur, nanti ibu jemur. Setuju? Setuju. Nah, seperti itu konsekuensi atau hukuman ya? Boleh nggak seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Jadi kalau konsekuensi seperti yang tadi disampaikan di 3 perbandingan tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, maka kalau masih berhubungan dengan fisik dan verbal dalam menyakiti dalam kata-kata menyakiti gitu ya, ada yang tersakiti gitu ya, mesti dalam tanda petik, maka itu termasuk hukuman Bu menurut modul ini gitu. Jadi nanti mungkin konsekuensinya yang lain konsekuensinya. Kalau konsekuensinya yang lain, misalnya karena dia ibarat mencatat ya, kemudian ada disuruh mencatat. Ya, nanti ada video dicontohkan perbedaan-perbedaannya ya, ada videonya, tapi bukan dari saya, diambil dari Kemdikbud dari modulnya. Gitu ya. Kalau misalkan menghindari ngantuk di awal, ngantuk ya Bu tadi ya? Yang
tidak mencatat gitu ya. Mengantuk, ngobrol sendiri itu kan. Ya. Paling tidak kan dia ketinggalan. Kan ya, anak yang semacam itu biasanya ya cuek dengan apa yang dia dapat dapat dari teman-teman yang lain. Sehingga mau ketinggalan, mau pada kan kadang tidak peduli gitu ya. Iya. Untuk mengurangi hal semacam ini, misalnya dia tidak mengulangi lagi misalnya yang dijemput, walaupun pada saat dijemput dia juga merasa bahwa ini adalah memang sudah kesepakatan dari awal tadi misalnya gitu ya. Ya. Nanti Tidak akan sakit hati, tidak akan apa sih sebetulnya karena sudah dari awal sebelum pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan. Iya. Tapi kalau secara keilmuannya itu ya itu menyakiti secara fisik bu, dijemur siang-siang katanya. Tapi hanya CGB dengan ya, tapi kalau misalkan begini, ada anak terlambat pelajaran olahraga, dia terlambat 10 menit, kemudian misalkan sama olahraga sama Pailan lari 10 keliling, itu hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Kenapa? Karena kalau dia tidak lari dulu, tidak pemanasan, nanti takut ada cedera. Jadi harus ada hubungannya itu tadi antara perbuatan sama yang efeknya gitu ya. Nah, kemudian yang penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau pengaruh jangka pendek katanya kurang bagus penghargaan itu jika anak-anak itu akan berharap terus dapat penghargaan, jadi melakukan sesuatu motivasi tadi, kembali lagi ke motivasi, bukan motivasi yang ketiga tadi yang tumbuh, tapi malah motivasi yang keberapa Bapak Ibu dapat penghargaan tadi. Motivasi ke dua. Kalau motivasi ke satu tadi karena takut dihukum. Kalau kedua ingin dapat penghargaan. Nah yang ketiga itu diharapkan motivasinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu katanya tidak efektif, akan merusak hubungan, kemudian menurunkan kuantitas dan menurunkan kualitas. Jadi kita sama-sama belajar. Ini restitusi. Yang ketiga restitusi. Ini adalah ini sebenarnya video, tapi saya screenshot. Ini sedang praktik segitiga restitusi. Ini di kelas 12 TITA. Sebenarnya kejadiannya ini real. Jadi ketika PTS matematika itu mereka tidak masuk 10 orang karena hari sebelumnya bolos. Ketika saya tanya, kamu bisa bolos jam berapa? Jam 2. Lewat mana? Lewat gerbang Bu. Gak ada security. Ada Bu. Itu kan? Itu hari keduanya saya dalam keadaannya sudah dingin gitu ya. Pas hari ketika PTS matematika, padahal saya sedang mempelajari modul ini, tapi ternyata saya juga belum bisa menerapkan itu gitu ya. Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Tadi seperti kata Pak Denny, ini sulit gitu ya. Saya sendiri itu belum bisa. Jadi ketika anak-anak masuk itu yang pada dihukum mengganggu yang sedang PTS kan, saya bilang kamu tunggu di luar. Nah itu padahal tidak sesuai banget dengan apa yang sedang saya pelajari. Ketika besoknya mereka diajak ke segitiga restitusi, mereka langsung aneh. Ibu kamari mah henteu kieu. Gitu responnya. Ibu kamari mah geuningan saya disuruh nunggu di luar. Geuning aya nama ibu kieu cenah penyelesaian masalahnya. Ibu sedang belajar, saya bilang gitu. Kita akan sama-sama belajar. Jadi pasti anak juga akan aneh gitu ya. Saya sendiri sih gitu ya, karena tadi yang posisi kontrolnya tadi kita posisinya di mana? Seharusnya CGP ini didapatkan pada saat kita mau menjadi guru atau semacam kalau zaman CGP calon pensiun ini itu adalah di angka 4 gitu ya seharusnya. Betul Bu. Ini gitu kemudian kalau teman-teman yang PPG mungkin dapat seperti ini nggak PPG yang baru? Lebih ke administrasi ya. Iya. Iya, apa yang sudah kita lakukan kalau dihubungkan dengan ini, mohon maaf kok banyak salahnya ya. Tidak apa-apa. Jadi saya juga Bu ketika loka karya gitu ya, atau misalkan kolaborasi sama fasilitator sama PP, saya mengakui saja gitu. Kalau saya tuh masih begini di kelas gitu ya, apalagi kalau PP itu kan face to face gitu ya. Bu Iwi sudah apa yang sudah dilakukan di kelas terkait apa yang sudah Bu Iwi pelajari, saya selalu gitu, Pak saya belum melakukan ini, saya belum bisa seperti ini gitu. Gak apa-apa, ini kita berproses. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, kemudian yang kedua harus memperbaiki hubungan, yang ketiga itu ditawarkan, yang keempat harus menuntun, yang kelima mencari kebutuhan dasar, kemudian yang keenam harus cari cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya.
Jadi artinya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu murid yang dihukum tidak dikucilkan atau tidak dipisahkan gitu ya. Murid yang tadi berbuat kesalahan itu. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas di sesi pada ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi misalkan gini, ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, ya kan? Peraturannya harus menggunakan helm saat mengendarai motor. Yang kedua, atau gini yang pertama dulu Bapak Ibu, kenapa harus pakai helm? Untuk apa? Untuk keamanan dan kenyamanan. Ya. Jadi keamanan dan kenyamanan itu dan keselamatan itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi kita tuh harus membedakan mana peraturan, mana keyakinan. Jadi peraturannya tadi harus menggunakan helm. Nah keyakinan kelasnya adalah supaya kita selamat, supaya kita aman, supaya kita nyaman. Jadi keyakinan kelas itu nilainya universal. Ya tidak ditilang. Itu alasan nomor 256 Bu. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kenapa harus pakai masker? Agar tidak kena COVID, berarti untuk kesehatan. Nah yang disebut dengan keyakinan itu adalah kesehatan. Jadi kita berpikirnya untuk kesehatan. Nah, nanti apa yang tampak tidak tampak? Nah ada tampak tidak tampak. Jadi kalau supaya selamat harus gimana? Jadi anak-anak itu begitu diyakinkannya. Sebenarnya anak itu tadi juga dibahas sama pembina atau inspektur upacara tentang janji taruna yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab itu adalah keyakinan kelas sebenarnya yang sudah ada di sekolah kita atau keyakinan sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Tinggal bagaimana kita memonitoring pelaksanaan keyakinan itu. Nah, tadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan. Tadi lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi ya universal, keselamatan, kesehatan itu lebih universal. Kemudian senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi dilarang merokok. Nah itu malah justru pada merokok gitu ya. Tapi jagalah kesehatan gitu. Jadi yang lebih positif nulisnya. Kemudian anaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cetak pendapat. Dan yang terakhir, ditinjau kali, selalu ditinjau. Ya, setiap berkala ditinjau keyakinan kelasnya masih sesuai atau tidak. Nah, misalnya ini tadi nilai kebajikan ya, kalau menggunakan helm nilai kebajikannya keselamatan. Misalnya ini, kembalikan barang ke tempatnya. Apa Pak? Disiplin. Apalagi bertanggung jawab mungkin ya. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan tidak positif ya Bapak Ibu. Keyakinannya apa? Menghargai orang lain gitu ya. Keyakinan kita tuh menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati apalagi kasih sayang. Keselamatan juga bisa ya. Ya, untuk mencapai keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Dilarang merokok. Gunakan masker. Ya, gunakan masker selain kesehatan dan melarang merokok. Dilarang merokok juga selain kesehatan juga menghargai orang lain ya, menghormati orang lain. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Disiplin, keselamatan juga. Udah pada pinter Bapak Ibunya. Ini sudah melebihi CGP, ini udah pada pinter.
Ya ini ya, tadi nilai kebajikan yang dituju. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi yang sudah saya praktikkan kemarin di kelas 10 TITL. Jadi saya tadi kan usulnya Pak Haji kan di setiap kelas wali kelas itu ya membuat keyakinan kelas. Saya justru malah di kelas 11 TITL belum gitu, karena 11 TITL itu hanya 1/3-nya yang ada di kelas, karena sisanya di plasma gitu ya. Jadi sedangkan keyakinan kelas ini harus disepakati oleh seluruh murid. Yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi dari peraturan dulu Bapak Ibu, berangkatnya dari peraturan kelas dulu. Kemudian yang kedua, catat masukan dari seluruh warga sekolah atau warga kelas. Jadi harapannya dengan adanya PGP ini, sebenarnya diseminasinya harusnya lebih luas tadi kepada wali kelas, gitu ya, kepada guru yang mengajar di kelas. Sebenarnya kalau kepada wali kelas akan tersentuh semua kelas ya Bapak Ibu. Kemudian menyusun peraturan kelas dari kalimat negatif menjadi positif tadi. Tinjau hasil curah pendapat yang telah dibuat. Kemudian menemukan keyakinan-keyakinan dari peraturan yang telah dibuat tadi. Bapak Ibu sepertinya sudah kita lakukan membuat peraturan. Tadi peraturannya dilarang berisik atau simpan barang pada tempatnya. Itu peraturan kelas. Kemudian tadi kita ubah ke keyakinan kelas begitu. Nah, nanti ditempel di kelas, kemudian semua siswa menandatangani dan diletakkan di tempat terbuka. Nih, ini video praktik pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 10 TITL, tapi nanti Bapak Ibu kalau mau lihat contohnya bisa saya bagikan saja karena ini lumayan panjang durasinya. Nah, kemudian ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis dan biologis. Jadi berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, perasaan aman. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayangi terhubung dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kekuasaan dan penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melakukan tadi restitusi dengan murid-murid kita, maka kita harus mengidentifikasi dulu ini murid yang melakukan pelanggaran, dia sebenarnya yang belum terpenuhi kebutuhan apanya. Dan katanya sebelum kita menghadapi murid-murid dulu, sebelum mengidentifikasi murid dulu, murid ini kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, maka kita sendiri sebagai gurunya harus memenuhi dulu kelima kebutuhan dasar tersebut. Jadi Bapak Ibunya kebutuhan dasar yang 5-nya ini harus sudah terpenuhi dulu semua. Sebenarnya ada kuesionernya, tadinya mau saya bagikan, jadi Bapak Ibu mengisi, oh ternyata saya itu kebutuhan dasar di sini masih kurang gitu. Kebutuhan dasar di sini masih kurang, ada kuesionernya. Nah anak-anak, jadi ketika nanti melakukan restitusi, kebutuhan dasar mananya dia yang belum terpenuhi, maka harus kita sentuh dulu bagian yang belum terpenuhinya. Misal gitu ya, ada anak-anak yang tadi kalau kata ini terlambat ke sekolah karena dia harus membantu orang tuanya dulu. Berarti dia kebutuhan dasar hidupnya yang belum terpenuhi sepenuhnya gitu. Atau misal tidak punya ongkos ke sekolah, berarti kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi. Atau mungkin kita temui anak-anak kita itu, kalau saya kemarin wawancara calon taruna, itu hampir semua keluarganya broken. Nah itu bisa jadi mereka itu kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang. Jadi guru harus menyentuh ke bagian sana. Nah menurut Diane Dawson tadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer.
kita sudah sampai di posisi mana? Nah, saya sendiri Bapak Ibu, saya sering sekali menjadi posisi penghukum. Nah, saya juga sering menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Karena kan gini ya, kita nanganin anak gitu ya. Kamu nggak kasihan sama ibu kamu, sama orang tua kamu. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, itu pembuat merasa bersalah. Dan efeknya itu lebih jahat daripada si posisi penghukum katanya. Nah, jadi ini posisi penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian hanya satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru kumaha gitu. Patuhi aturan saya atau awas gitu. Kayak tadi saya, diam di luar, gak usah masuk mengganggu. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, mana mah salah wae, pas gitu oge salah wae. Nalanggar wae, itu posisi penghukum. Yang ketiga, pasti dah kamu mah yang terakhir yang ngumpul genteng. Paling terlambat wae. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai guru penghukum. Kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah itu suaranya lebih lembut. Kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, berhasil atau rendah diri. Tadi, kamu nggak kasihan sama ibu kamu gitu ya, cari uang susah, kamu sekolahnya nggak bener. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Nah, ibu kecewa banget dah sama kamu gini kayak gitu. Ya. Itu posisi membuat merasa bersalah, dan katanya efeknya malah lebih berat daripada posisi penghukum. Yang ketiga, sebagai teman. Jadi sebagai teman itu bukan hanya cara berbicaranya gitu ya. Kalau cara berbicara sebagai teman itu nggak apa-apa, tapi yang tidak dibolehkan itu adalah ketika misalkan anak-anak ini ada yang dekat gitu ya, Pak saya mah nggak apa-apa lah ngerjain tugas juga tuh ya Pak ya gitu. Ya udahlah kamu mah tenang naon. Itu berarti posisi teman. Bisa ada kata-kata ya udahlah kamu mah tenang naon. Nah itu berarti memposisikan diri sebagai teman, itu gak boleh. Oh, ya udahlah nanti tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan gitu ya. Itu kayak ke teman. Kalau berbicaranya sebagai teman, lemah lembut merangkul sih tidak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan itu ketika tadi ada berbuat kesalahan atau misalkan harus mengumpulkan tugas, ya udahlah kamu mah nggak apa-apa tenang naon mulai itu berarti memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Nah, kalau pemantau itu gurunya sesuai peraturan banget. Nah, sesuai peraturan banget dan konsekuensi. Ada catatan, ada data yang digunakan. Kamu terlambat, kamu ingat nggak apa peraturannya kalau terlambat? Itu pemantau gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksinya apa kalau terlambat? Itu berarti guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Jadi bersama-sama mencari solusi. Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi, disiplin, saling menghargai, saling menghormati, kesehatan. Jadi itu yang kita tekankan. Apa yang kita yakini? Oh, kita harus disiplin, Bu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalau misalkan tidak berhasil seperti ini, ada langkah-langkah yang bisa diambil Bapak Ibu. Dan ini memang susah gitu ya. Jadi nanti di segitiga restitusi desa cerita lagi pengalaman saya. Ini tadi ada posisi kontrol juga, ada videonya diambil dari YouTube-nya Kemdikbud. Nanti linknya saya bagikan kalau Bapak Ibu ini, atau mungkin modul secara penuhnya juga bisa saya bagikan nanti. Nah, Bapak Ibu, ini lagi kuis lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi apa Bapak Ibu? Merasa bersalah atau teman? Saya kecewa sekali dengan kamu deh. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu mah salah wae. Membuat merasa bersalah atau penghukum Bapak Ibu? Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini antara pemantau atau manajer? Pemantau atau manajer? Lanjut. Kamu selalu yang paling terakhir itu tadi ya.
penyelesaian tugas hari ini ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini, Bu. Kamu tidak akan pernah berhasil, katanya. Doa ya padahal guru teh apa yang diucapkan kepada anak murid, semoga tidak pernah terucap dari lisan kita. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ini tadi, yang pertama pembuat merasa bersalah, yang kedua kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya, berarti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Jadi pemantau mah ngasih stiker, ngasih dicatat semuanya teh detail gitu tentang anak-anaknya teh. Kalau Bapak Ibu saya yakin ini paham ya. Oke, nanti kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi dulu, kemudian menstabilkan identitas, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya menurut teori kontrol. Jadi kalau menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi peserta murid ditanyakan dulu alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi motivasi internalnya apa. Yang pertama nih langkahnya, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu tidak boleh langsung dihantam, kita just itu tidak akan benar katanya. Jadi yang pertama distabilkan dulu identitasnya. Oke, tidak ada manusia yang sempurna kok. Atau misalnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi sih ini sebenarnya harus kita hindari ya. Jadi ini akan berakibat nanti muridnya si bapaknya pernah sudah gitu ya. Ini kita hindari yang kedua. Oke, kita bisa menyelesaikan ini. Atau yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya yuk gitu. Jadi tidak langsung kamu salah gitu, kamu melanggar, tidak seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau validasi tindakan yang salah, guru harus memahami alasan tadi, harus tanyakan alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Misalnya gitu nih, kamu pasti punya alasan melakukan hal ini kan? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya kalau ada yang melanggar. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, gitu ya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini pengalaman tadi yang saya ditemui gitu ya. Jadi anak kita itu juga belum bisa diajak melakukan restitusi. Jadi saya itu ada anak beberapa kali tidak masuk. Kemudian saya waktu itu home visit. Jadi pada saat jam pelajaran saya home visit jam pertama. Anaknya ini yang beberapa kali tidak masuk. Saya langsung home visit saat itu juga, bukan di hari libur. Ternyata di rumahnya tidak ada anaknya. Ibunya kerja, jadi dia tuh broken juga. Awalnya sama bapaknya, kemudian sama bapaknya bisnis, sekarang sama ibunya. Ibunya kerja, berangkat subuh, jadi dia tuh berangkat nganterin ibunya dulu. Abis itu nggak tahu kemana, nggak nyampe ke sekolah. Kata neneknya berangkat setiap hari juga. Jadi pas banget habis itu. Saya ajak ngobrol, saya coba gunakan pakai restitusi ini. Ketika diajak, ya udah, kamu maunya gimana? Menurut kamu solusinya seperti apa? Dia jawabnya, terserah ibu lah Bu, saya mah dikumahakeun we, dihukum ke ibu juga nggak apa-apa. Jadi belum tentu restitusi yang kita lakukan itu langsung berhasil, karena anaknya juga belum tentu bisa diajak untuk restitusi gitu. Jadi tadi dia terbiasa, mungkin anak kita terbiasa tadi dihukum itu, terserah ibu lah Bu, saya mah dikumahakeun. Jadi ketika ketemu besok sama anaknya, saya panggil, kamu kemarin kemana? Ditanya baik-baik gitu ya. Kamu kemarin kemana? Terus kenapa? Kan sudah
keyakinan. Jadi kamu maunya gimana, solusinya mau seperti apa? Terserah ibu lah bu, saya di rumah atau ibu. Jadi kita sambil belajar ya Bapak Ibu, saya juga sambil belajar. Tadi saya bukan menggurui tapi kita sama-sama belajar. Nah, hal yang perlu diperhatikan tentang restitusi itu ada 5 hal. Yang pertama selalu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan tadi, disiplin, jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ada kesediaan memperbaiki masalah. Jadi murid harus bersedia memperbaiki masalahnya. Jadi bukan dari kita solusinya. Yang ketiga harus relevan. Tapi harus relevan alam masalah dan pemecahannya. Masalahnya ini pemecahannya apa, harus relevan. Yang ketiga adanya usaha perbaikan dari yang berbuat kesalahan. Jadi situ harus ada usaha untuk memperbaiki. Dan yang terakhir waktu. Nah ini harus dibatasi waktu kapan dia akan memperbaiki kesalahan. Jadi saya juga anak yang tadi yang saya visit kalau tidak ada di rumahnya akan dicoba restitusi lagi, diulang lagi. Ini tadi yang video praktiknya ini juga nanti saja dibagikan. Ini sedikit dokumentasi saja. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sudah waktunya banyak sekali, mohon maaf. Adakah yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Materinya bagus ya Bu ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk materi tentang budaya positif ini. Sebagai guru ternyata saya banyak sekali melakukan pelanggaran ya. Ketika di kelas saya banyak memang melakukan yang namanya hukuman anak-anak ya, malpraktek. Nah, karena mungkin saya dulu itu nggak pernah dapetin yang seperti ini ya kan, itu dulu. Sekarang kan sudah kurikulum Merdeka Belajar jadi beda gitu ya. Kemudian ini kan tentang budaya positif di proses pembelajaran ya Bu, di dalam kelas ya. Kemudian saya tuh mikir tadi, ketika saya mau masuk ke lingkungan sekolah ini, setiap hari saya tuh melihat yang namanya anak-anak itu dihukum di depan oleh staf ya yang bertugas dengan melakukan misalnya push up ya, bending, dan banyak banget dah yang saya lihat. Nah, apakah yang saya lihat ini itu ada istilahnya itu bertentangan gitu Bu dengan budaya positif seorang guru, dan itu yang melakukannya kan anak mungkin atas karena dia sudah SPO misalnya ya, staf batalan itu sudah SPO, apabila tidak pakai push up 10 kali misalnya kan itu, pokoknya segala sesuatu ketika dia tidak sesuai dengan prosedur langsung hukuman yang terjadi. Nah, kalau hukuman itu terus menerus dilakukan dan setiap hari, menurut saya itu kan akhirnya membuat mereka itu juga tidak berbudaya positif lagi. Akhirnya biasa cuma push up 10 kali, tidak apa-apa lah, kayak gitu. Nanti begitu pula ketika dia di dalam kelas, masuk kelas terlambat 5 menit misalnya, tidak menggunakan atribut sesuai, tidak lapor ketika masuk kelas, nah itu juga akhirnya nanti akan menjadi suatu biasa nanti juga palingan di push up, nah seperti itu ya ceritanya. Nah yang ingin saya tanyakan, aksi nyata apa gitu Bu ya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan saat kita melihat hal yang seperti itu, karena kita sudah dapat itu ilmunya tentang budaya positif yang harus kita kerjakan, mulai dari nanti ada kesepakatan kelas, kesepakatan dengan wali kelas, dan kesepakatan dengan ke sekolah untuk yang berikutnya. Demikian Bu, makasih. Terima kasih Bu Ketua, pertanyaan yang luar biasa. Bapak Ibu, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kesepakatan kelas ini diharapkan akan menjadi kesepakatan sekolah. Jadi kita berangkatnya dari kelas kita masing-masing.
Jadi misalkan kita buat kesepakatan kelas disiplin. Tadi ada yang terlewat. Jadi setelah membuat kesepakatan kelas itu, kita akan membuat dengan anak-anak itu tampak tidak tampak. Disiplin itu tampaknya akan seperti apa anak-anak? Terlihatnya seperti apa anak-anak? Datang tepat waktu. Berarti kalau yang tidak disiplin terlambat gitu ya. Jadi harapannya kita tidak akan menemukan lagi di depan yang dihukum jika anak-anak kita di kelas sudah menanamkan keyakinan kelasnya. Jadi tadi motivasinya dari intrinsik tadi. Jadi kita berharap dengan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi tadi sasarannya kita ke wali kelas dulu, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing sehingga menimbulkan motivasi intrinsik yang ketiga tadi, bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin penghargaan, tapi karena mereka menyadari itu adalah untuk kebutuhannya sendiri. Jadi kita berjalannya dari lingkup kita yang kecil, Bu. Karena kalau misalnya kita langsung ke kebijakan sekolah kan kita tidak mungkin ya, Bu. Atau misalnya kita langsung cut saat itu di situ gitu ya. Itu juga akan menurunkan image si anak yang sedang menghukum kan, malah diledek gitu ya. Dan itu tadi efek negatif salah satu hukuman itu kayak gitu. Jadi kalau terbiasa diberikan hukuman fisik kayak gitu, ya udah nanti juga kayak gitu lagi. Nah, jadi itu tadi yang bisa nyata yang bisa kita lakukan adalah menanamkan keyakinan kelas pada anak-anak di kelas kita dulu. Kalau misalnya semua kelas sudah meyakini itu bahwa disiplin itu adalah kebutuhan kita, maka diharapkan tidak ada lagi yang terlambat di depan. Begitu, Bu. Tapi kalau untuk kebijakan, kalau misalnya memang diperlukan kita sounding gitu ya. Tapi saya kira kalau misalnya semua sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak sudah menepati keyakinan kelasnya, misalkan tadi disiplin, tidak akan ada lagi yang terlambat. Tapi kalau misalkan kalaupun ada perlu sounding, maka kita tadi harapannya ada Bapak Wakatar di sini gitu ya. Tapi ternyata ada mungkin kesibukan lain, jadi meninggalkan kelas. Jadi harapannya kita sampaikan ke beliau gitu. Tapi kalau kita langsung menyetop saat itu sih saya tidak menganjurkan ya, Bu, gitu ya. Karena tidak akan berakibat positif. Jadi anak yang sedang dihukum, kalau kita berhenti itu tidak sesuai dengan konsep budaya positif gitu ya. Itu anak yang sedang dihukum kan, dibelaan gitu. Atau anak yang menghukum, sian deh, kena hukum malah dicarikan gugurkan, itu tidak baik juga gitu ya, Bu. Jadi itu tadi harapannya di kelas masing-masing kita menumbuhkan keyakinan kelas anak-anak kita. Di antaranya tadi disiplin itu tampaknya tidak terlambat atau datang tepat waktu, yang tidak tampaknya terlambat seperti itu. Mungkin itu Pak Denny mau menambahkan mungkin dari Bu Ketut. Sudah cukup. Bapak Ibu ada lagi? Ya, Bapak Ibu sampai makan siang ya. Nah, Bapak Ibu untuk yang belum CGP masih ada waktu sampai tanggal 27. Ayo yang muda Bu Niken, Ibu, Bu Haji masih bisa daftar? Dulu saya ada undangan. Oh, enggak Bapak Ibu, saya juga ada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Pokoknya ikut CGP itu begadang, gini-gini. Saya sampai saat ini, karena saya ini tidak bisa begadang. Kalau saya tidur jam 11 saja, pasti besoknya flu, pilek. Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah namanya begadang karena mengerjakan tugas CGP. Apalagi saya sekarang bareng sama Pak Denny, bareng sama Pak Dede itu bisa kolaborasi, bisa nanya. Nah sekarang Bapak Ibu nih yang muda-muda, ayo daftar, masih ada waktu sampai tanggal 27. Bu diizinkan nggak Bu kalau pada itu? Diizinkan, ayo Bapak Ibu, nanti rekomendasinya dari Bapak Kepala Sekolah, dukungannya bisa dari Ibu Wakadi. Masih ada waktu sampai tanggal 27. Nanti itu ya, jadi uang pulsa diganti Bapak Ibu per bulan, tenang aja, ada uang pulsa, ada uang transport ketika Bapak karya. Ayo yang muda-muda, Bu Ike, Pak Respi, Pak Suryano udah cek udah PPG belum? Bu Nika juga belum ya. Apalagi yang belum PPG, ayo ikut. Harus PPG dulu ya? Enggak Bu, dengan kabar justru nanti PPG-nya itu tidak full, jadi uangnya sekarang katanya hanya tinggal di ujungnya saja karena sudah GP. Tidak lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Silakan Bu. Kita bergabung saja sama Bu Agni ke depan sini Bu, Bu Agni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beratnya untuk sekarang tugas guru harus menimbulkan motivasi intrinsik, ya, intrinsik sangat berat sekali. Contoh kalau kita kesepakatan kelas tidak membuang sampah sembarangan, tapi anak tetap saja membuang sampah sembarangan. Sehingga akhirnya sanksinya apa? Bukan sanksi, konsekuensinya apa kalau membuang sampah sembarangan? Kalau kesepakatan push up gak apa-apa. Kalau misalnya mereka asli peserta ini membuang sampah sembarangan, kita dikasih konsekuensinya, silakan buang sampah aja ke sana. Anak-anak tetap saja pasti di hari-hari berikutnya akan membuang sampah sembarangan. Jadi bingung dengan adanya hal-hal seperti ini. Kalau kita memberikan di luar, kan anak membuang sampah berarti untuk yang kegiatan bukan sanksi atau hukumannya adalah anak membersihkan sampah, bukan hukuman push up dan yang lainnya. Tetapi kalau tidak dilaksanakan hukuman, anak akan tetap seperti itu. Jadi jadi bingung juga terhadap guru juga harus melakukan konsekuensi apa kalau misalkan salah satunya anak membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu kan terus. Jadi bingung akhirnya. Sebenarnya harus keyakinan diri meningkat menjadi kesadaran diri. Ya Pak, dari keyakinan diri katanya Pak meningkat menjadi kesadaran diri. Jadi kalau keyakinan diri sudah tertanam tadi, membuang sampah pada tempatnya berarti kebersihan ya. Keyakinan diri kebersihan. Jadi disimpan di tempat terbuka, dibiarkan anak-anaknya melihat kebersihan, disiplin, jujur itu yang terlihat gitu ya. Ya mungkin kalau kita punya ilmu hipnotisme ya kita hipnotis anak-anaknya gitu ya. Mungkin guru tuh kalau punya ilmu hipnotis gitu, tapi ya tadi dengan berulang-ulang dilakukan Pak. Bismillah gitu. Hipnoterapi ya. Jadi memang harus tidak bisa instan gitu ya. Namanya belajar kan nggak langsung bisa ya Pak. Ini kita sedang belajar bagaimana tadi tentang budaya positif, kita sedang belajar. Namanya belajar nggak ada yang langsung bisa. Belajar jalan anak-anak juga tertatih-tatih dulu gitu. Tidak apa-apa, semangat Bapak Ibu kita belajar bersama. Hukuman yang bersifat fisik, apakah ini berlaku untuk semua jurusan atau untuk jurusan-jurusan yang tertentu yang mempunyai istilahnya itu powerful gitu? Artinya beda ini jurusan ini memang harus begini. Kalau nggak paham itu nggak bisa. Saya tahu siapa yang Ibu tuju. Ya, aku kan dari melihat itu. Ketika saya membaca gitu ya, Bu ya. Ketika saya membaca yang namanya hukuman fisik itu ternyata salah satunya di hati dan perasaan anak-anak, sehingga dia itu akan nanti dari bawa benda meskipun nanti akhirnya memang kelihatan Bu hasilnya akhirnya jadi itu berlaku untuk semua jurusan. Ya, berlaku universal. Ya. Jadi tadi kan keyakinan kelas itu harus berlaku, kebajikannya harus berlaku secara universal. Oke. Ini mah mungkin nanti tugasnya Pak Denny, beliau mah desiminasinya ke sana mah bagiannya Pak Denny sepertinya ya. Kan yang punya power gitu ya, yang power dilawan sama yang punya power lain. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Oh enggak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi Bapak Ibu yang belum daftar CGP ditunggu, ayo daftar calon guru penggerak. Oh masih belum bisa ya Pak? Oke. Iya. Semangat. Bu Rika bisa ya daftar Pak Roman masih biasa Pak? Daftar Pak? Ya. Masih insya Allah Pak. Ya. Ya, ayo Pak. Semangat. Pak Dini masih bisa Pak Deni. Ayo. Kita nanti berkolaborasi. Bu Dini juga Bu Agni ini masih pada muda-muda. Bu Ike, ya. Bu Sri. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hapunten pisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Karena Bayu izin menjawab. Ya, Bayu. Tidak keluar masuk kelas saat jam pembelajaran. Tidak keluar masuk kelas saat pembelajaran. Kita akan memperhatikan baik. Peraturan kelas. Yang lain apakah disepakati peraturan ini? Oke, semangat ya. Oke, sudah disepakati ada 10 peraturan kelas. Saya bacakan lagi. Yang pertama, tidak boleh berisik saat belajar. Kemudian yang kedua, tidak tidur saat jam pelajaran. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, tidak keluar masuk saat pembelajaran. Yang kelima, boleh bekerja sama saat pembelajaran, khususnya dalam momen diskusi misalnya ya. Kemudian yang keenam, ketidakhadiran maksimal 2 hari. Yang ketujuh, berpakaian rapi dan lengkap. Yang kedelapan, memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang kesembilan, membayar uang kas tepat waktu. Dan yang ke-10, tidak boleh mencontek saat ulangan. Disepakati ya? Nah, dari peraturan kelas ini kita lihat ada beberapa yang kata-katanya positif. Positif itu berarti tidak menggunakan kata tidak. Ada yang belum positif kata-katanya. Nah, yang belum positif akan kita ubah dulu menjadi kata-kata yang positif. Mana yang belum positif nomor berapa? 3. Nomor 1 sudah positif? Belum. Tidak boleh berisik saat belajar. Berarti supaya positif gimana kita gantinya? Kalau berisik itu positif tidak? Tidak. Positifnya gimana? Apa? Menghormati yang sedang berbicara. Katanya diganti yang positifnya jadi menghormati yang sedang berbicara. Yang kedua, tidak tidur saat jam pelajaran. Positifnya apa? Apa? Menghormati yang sedang berbicara. Apa tidak tidur? Positifnya apa positifnya? Jadi yang benarnya kalau tidak tidur itu berarti kita ngapain? Semangat saat jam pelajaran katanya. Semangat saat jam pelajaran. Yang ketiga, udah positif belum yang ketiga? Positif yang mengumpulkan tugas tepat waktu positif. Yang keempat, tidak keluar masuk saat pembelajaran. Tidak keluar masuk itu artinya apa? Selalu ada di dalam kelas. Selalu ada di dalam kelas saat pembelajaran. Selalu ada di kelas saat pembelajaran ya. Yang kelima sudah positif? Positif. Yang keenam sudah positif? Ketidakhadiran. Berarti positifnya gimana? Selalu hadir di sekolah tiap hari. Selalu hadir di sekolah tiap hari. Yang ketujuh sudah positif? Sudah. Berpakaian rapi dan lengkap. Yang kedelapan, memperhatikan guru saat menjelaskan. Sudah positif? Sudah positif. Yang kesembilan, membayar kas tepat waktu. Sudah positif? Sudah positif. 10, tidak boleh mencontek saat ulangan. Apa positifnya? Jujur saat ulangan. Baik, jadi tadi peraturan kelasnya kita ubah menjadi kalimat positif semuanya. Yang pertama, menghormati yang sedang berbicara. Siapapun yang sedang berbicara
kelas. Nanti dituliskan di sini, nanti ditempel di depan. Oke, wes. Berurutan gini nih. Satu. Ya, jadi masing-masing silakan pilih mana nilai kebajikan yang mau dipilih. Nilai kebajikannya yang mana? Salah satu. Ya, ditulis. Silakan dituliskan di kertas post-it. Nanti yang udah tempel di sini. Pakai nama. Dapat misalnya nomor 7 ya. Nomor 7, berpakaian rapi dan lengkap. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Jadi nomor 7 disiplin. Ada sana. Ada. Contoh aja dicontoh. Nomor 7 disiplin. Ayo udah tulis tempel ke depan. Udah nempel ya? Nempel kan? Antri kalau tidak mau sini ya? Nih kalau nggak nempel pakai ini nih. Ya. Pakai double tip. Ini positif. Kenalan. Kalau nggak apa-apa ditumpahnya tidak? Nanti sekarang kita gue ini berdua. Mas Lian, kita gue ini berdua libur. Salah, gue ini berdua. Oke, kita akan seleksi sesuai dengan yang peraturan kelas positif tadi yang sudah kita buat. Yang pertama
ketiga jujur, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima tekun, 6 rajin, 7 bergotong royong, 8 mandiri, 9 semangat, 10 bertanggung jawab. Itu nilai yang kita pahami ya. Apa saja yang pertama? Menghormati, Saling menghormati, jujur, Rajin, rajin, bertanggung jawab, tanggung jawab, gotong royong, mandiri, gotong royong, disiplin, semangat, gotong royong. gotong royong, tekun. Sudah? Sudah. Jujur. Oke, dipahami itu terus ya. Oke, demikian kesepakatan kelas yang kita buat. Semoga kelas kita berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Semuanya tidak ada yang tertinggal, semuanya dapat mengikuti keyakinan kelas dengan baik. Semuanya menjadi orang yang sukses, menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tidak ada